Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Inmas MTS Negeri 2 Majene yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah singkat Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Pemirsa Inmas MTS Negeri 2 Majene yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat umur yang panjang, di mana nikmat umur yang panjang inilah kita bisa dipertemukan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana ayat suci Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi manusia, bukan untuk hiasan, bukan pula untuk dijadikan sebagai pajangan. Olehnya itu, agar dia berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, maka hendaknya Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dan diupayakan dipahami isinya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk inilah yang akan mengantarkan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut menjadi mulia di hadapan manusia. Karena tidaklah seseorang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, melainkan mereka akan menjadi manusia yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini begitu gamblangnya memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran akan dijadikan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan yang bertakwa tidak akan pernah meragukan isinya Al-Quran. Sebaliknya, kita tidak akan bisa mencapai derajat takwa jika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita tidak akan bisa meraih takwa jika kita meragukan isinya Al-Quran. Dan di antara yang diberitakan oleh Al-Quran yang kita tidak boleh ragu tentangnya yaitu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dengan memperhatikan dalil-dalil yang telah kita bacakan ini, maka pahamlah kita bahwa dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk inilah yang akan mengantarkan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwanya kita, maka kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara tidak langsung menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mempelajari Al-Quran, mentadaburi isinya, dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita semua. Demikian ceramah singkat yang dapat saya bawakan untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi.
Jika ada kesalahan kata di dalam ceramah yang saya sampaikan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar MTS Negeri 2 Majene mengucapkan selamat menantikan saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.